bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zita Pikotul Lasana Amanda dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan tugas fisika yang berjudul relativitas khusus. Selamat menyaksikan. A few moments later. Relativitas khusus. Relativitas khusus adalah teori mengenai struktur ruang-waktu. Relativitas khusus menunjukkan bahwa jika dua pengamat berada dalam kerangka acuan lembam dan bergerak dengan kecepatan sama relatif terhadap pengamat lain, maka kedua pengamat tersebut tidak dapat melakukan percobaan untuk menentukan apakah mereka bergerak atau diam. Relativitas khusus disandarkan pada postulat bahwa kecepatan cahaya akan tetap sama terhadap semua pengamat yang berada dalam kerangka acuan lembam. Adapun beberapa teori relativitas khusus yaitu relativitas kecepatan, relativitas panjang, relativitas massa, relativitas waktu atau dilatasi waktu, kesetaraan massa energi, dan momentum relativistik. Relativitas kecepatan. Tidak ada kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Rumus penjumlahan kecepatan relativitas ini ialah sebagai berikut. V kutip sama dengan V1 ditambah V2 per 1 ditambah V1 dikali V2 per C kuadrat. Adapun keterangannya, V1 adalah kecepatan benda 1 meter per sekon, V2 adalah kecepatan benda 2 meter per sekon, V kutip adalah kecepatan relatif benda 1 terhadap benda 2 meter per sekon, dan C adalah kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Relativitas panjang. Jika benda bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka panjang benda seolah-olah tampak mendekat, kontraksi panjang. Apabila diukur oleh pengamat yang diam terhadap benda tersebut, relativitas panjang bisa dirumuskan sebagai berikut. L sama dengan LO akar 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat. Adapun keterangannya, L adalah panjang benda pada kerangka bergerak dengan satuan meter. LO adalah panjang benda pada kerangka diam dengan satuan meter. V adalah kecepatan benda terhadap kerangka diam, satuan meter per sekon. Dan C adalah kecepatan cahaya dengan satuan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Relativitas massa. Benda yang bergerak M akan lebih besar daripada massa benda tersebut saat diam, MO. Rumusnya adalah sebagai berikut. M sama dengan MO per akar 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat. Adapun keterangannya, M adalah massa benda saat bergerak dengan satuan kilogram. MO adalah massa benda saat diam dengan satuan kilogram. V adalah kecepatan benda terhadap kerangka diam dengan satuan meter per sekon. Dan C adalah kecepatan cahaya dengan satuan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Relativitas waktu atau dilatasi waktu. Waktu yang diukur oleh sebuah jam yang bergerak terhadap kejadian lebih besar daripada jam yang diam terhadap kejadian. Rumusnya adalah sebagai berikut. Delta T sama dengan TO per akar 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat. Dengan keterangan, delta T adalah selang waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap kejadian dengan satuan sekon. Delta TO adalah selang waktu yang diukur oleh pengamat yang diam terhadap kejadian dengan satuan sekon. V adalah kecepatan benda terhadap kerangka diam dengan satuan meter per sekon. Dan C adalah kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kesetaraan massa dan energi. Jika terjadi penyusutan massa, maka akan timbul energi. Hal ini menunjukkan adanya kesetaraan massa dan energi. Benda yang diam mampu bergerak memiliki energi saat benda diam, dan saat benda bergerak atau energi normal dapat dirumuskan sebagai berikut. E O sama dengan MO dikali C kuadrat, atau E sama dengan M dikali C kuadrat sama dengan MO dikali C kuadrat per akar 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat. Sementara itu, hubungan antara energi total, energi diam, dan energi kinetik adalah sebagai berikut. E sama dengan EO ditambah EK, atau EK sama dengan
MO dikali C kuadrat per akar 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat dikurangi MO dikali C kuadrat. Dengan keterangan EO adalah energi diam dan E adalah energi total. MO adalah massa benda saat diam, M adalah massa benda saat bergerak. V adalah kecepatan benda terhadap kerangka diam, EK adalah energi kinetik benda, dan C adalah kecepatan cahaya. Momentum relativistik. Tiap benda yang bergerak dengan kecepatan V, maka momentum linier yang berbanding lurus dengan massa dan kecepatannya. Momentum suatu benda bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, C, maka mengalami perubahan dalam momentum tersebut karena mengalami gejala relativitas. Dengan rumus sebagai berikut. P sama dengan M dikali V sama dengan MO dikali V per 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat, atau E kuadrat sama dengan E kuadrat O ditambah V dikali C kuadrat. Dengan keterangan P adalah momentum relativistik, MO adalah massa benda saat diam, E adalah energi total, EO adalah energi diam, P adalah kecepatan benda terhadap kerangka diam, dan C adalah kecepatan cahaya. Adapun contoh soal pertama tentang dilatasi waktu sebagai berikut. Dua kembaran berpisah pada saat umur 20 tahun. A tinggal di bumi dan B berpetualang di antariksa menggunakan pesawat dengan kelajuan 0,9 C. Setelah 14 tahun berkelana, B pulang ke bumi. Bila A masih hidup, berapakah usia A pada saat B pulang ke bumi? Di sini diketahui umurnya 20 tahun, maka U sama dengan 20 tahun. Kemudian kecepatan pesawatnya adalah 0,96 C, maka V adalah 0,96 C. Kemudian ini adalah waktu si B berkelana, yaitu 14 tahun, maka bisa dihitung dari si A. Maka TO adalah 14 tahun. Di sini yang ditanyakan adalah berapakah usia A. Maka usia A adalah, jadi di sini kita bisa menggunakan rumus T sama dengan TO per akar 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat sama dengan, nah TO-nya di sini kan 14 tahun, maka kita tulis 14 per akar 1 dikurangi V2-nya ini kan 0,96 C, maka kita tulis 0,96 C kuadrat per C kuadrat sama dengan 14 per akar 1 dikurangi 0,96 C kuadrat ini kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 0,9216 C kuadrat per C kuadrat. Nah, C kuadratnya ini kan sama, berarti bisa kita coret. Sama dengan 14 per akar 1 dikurangi 0,9216, itu hasilnya adalah 0,0784. Lalu, akar dari 0,0784 adalah 0,28. Maka bisa kita jumlahkan 14 per 0,28 itu hasilnya 50. Artinya, nah yang ditanyakan kan berapa usia A pada saat B pulang ke bumi. Maka bisa kita jumlahkan U A sama dengan 20 ditambah 50. Hasilnya 70. Maka usia A adalah 70 tahun. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2 tentang massa relativistik. Sebuah partikel dalam keadaan diam memiliki massa 100 gram. Berapakah massanya apabila partikel ini bergerak dengan kecepatan 0,6 C? Di sini diketahui massanya 100 gram, maka MO sama dengan 100 gram. Nah, kecepatan partikelnya adalah 0,6 C, maka bisa kita tulis V sama dengan 0,6 C. Nah, di sini kan yang ditanyakan berapakah massanya. Berarti M
adalah, nah kita bisa menggunakan rumus M sama dengan MO per akar 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat. Sama dengan, nah M-nya ini kan 100 gram, berarti kita tulis 100 gram per akar 1 dikurangi V-nya ini 0,6, kita tulis 0,6 kuadrat per C kuadrat. Sama dengan 100 per akar 1 dikurangi 0,6 C kuadrat, jika dijumlahkan maka 0,36 C kuadrat per C kuadrat. Nah, C kuadratnya ini kan sama, berarti C kuadratnya bisa kita coret. Lalu sama dengan 100 per akar 1 dikurangi 0,36 adalah 0,64. Sama dengan 100 per akar dari 0,64 adalah 0,8. Hasil dari 100 per 0,8 adalah 125 gram. Kita lanjut ke soal nomor 3 tentang relativitas panjang. Sebuah sungai memiliki panjang 1000 km ketika diukur oleh pengamat yang diam di bumi. Tentukan panjang sungai tersebut apabila diamati dari pesawat ulang-alik yang bergerak dengan kelajuan 0,6 c, sejajar dengan sungai. Nah, di sini bisa diketahui bahwa LO-nya adalah 1000 km. Dengan kelajuan pesawat 0,6 c, maka bisa ditulis V sama dengan 0,6 c. Maka kita bisa menggunakan rumus L sama dengan LO akar 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat. Sama dengan LO-nya adalah 1000, maka kita tulis 1000 akar 1 dikurangi V-nya adalah 0,6, maka kita tulis 0,6 akar 2. Atau bisa langsung dijumlahkan menjadi 0,36 C kuadrat per C kuadrat. Nah, C kuadratnya ini kan sama, berarti bisa kita hapus. Maka hasilnya adalah 1000 dikali 0,8, maka hasilnya 800. 0,8 itu hasil dari 1 dikurang 0,36. Maka panjang sebuah sungai yang diukur dari pesawat ulang-alik adalah 800 km. Terima kasih, sekian video dari saya, semoga mudah untuk dipahami.